Profesor Dr. Muhammad Antonoto Illah MM lahir di Bandung tanggal 8 Agustus tahun 1967 dan beberapa pengalaman profesional beliau diantaranya adalah Professor of Islamic Economics of UIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 2015. Head of Research Center for Religion and Social Change at Research Institute of IAIN Sunan Gunung Jati Bandung 2000 sampai dengan 2004. Kemudian beliau juga sebagai seorang Chairman of the Diploma 3 Program of Sharia Financial Management of Faculty of Sharia of Law dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian beliau adalah Head of Department atau Program of Management Studies di Faculty of Sharia of UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian Assistant Director 1 of Academic and Studies Affairs at Postgraduate Program of UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalaman profesional lainnya adalah sebagai seorang Chairman of Scientific Consortium of Revelations Guiding Science of UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian pendidikan beliau diantaranya adalah Faculty of Sharia of IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1991. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Indonesia Esa Unggul University Jakarta di tahun 2004 mengambil Master of Management Marketing. Kemudian di tahun 1999 beliau mengambil doktoral dalam bidang Islamic Studies di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian beliau juga melanjutkan kembali di Faculty of Economics and Business of Pajajaran University Bandung dengan bidang Doctor of Applied Economics. Dan di sisi lain, beliau telah merampungkan beberapa buku, diantaranya adalah Ajaran I'timam, Database of Southeast Asian Islamic Manuscript Faculty of Adab and Humanities, Syarif Hidayatullah State Islamic University. Kemudian, buku beliau yang lain adalah Pengantar Ilmu Hadis, Perbedaan Al-Bait dan Al-Sunnah, studi hadis tentang wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada transmisi hadis, hadis tafsiri, dasar-dasar manajemen, filsafat ekonomi Islam, ekonomi hijau, ekonomi zakat, landasan filsafat ilmu ekonomi dan hukum korupsi, korporasi dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia. Dan masih banyak pengalaman beliau. Untuk itu hadirin kita akan simak. Ini dia Profesor Dr. Haji M. Anton Atila MM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Awalan ini akhaf jiddan bi an atakallam bil lughah al-arabiyyah amamakum, walakin ba'dal istizan lil ustaz Irfan yajuzu alayya an natakallam bil lughati Indonesia, faqad qala li Ustaz Irfan tafaddal. Hilanglah ketakutan saya. Terima kasih Ustaz Irfan. Mohon maaf Ustaz Arifin, Ketua STDI yang mulia, yang saya hormati, yang kita hormati bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga
kehormatan bagi saya bisa bersilaturahim akademik. Jadi kalau tadi disebutkan Ketua Asilha itu ya apa istilahnya mungkin apa ya, atau beginilah, mohon di periode berikutnya ini mungkin wasiat ya. Di periode berikutnya pilihlah yang memang betul-betul murni ahli hadis itu. Jadi kan agak aneh itu, Ketua Asilha kok guru besarnya ekonomi Islam kan gitu ya. Gitu. Jadi kita juga doakan para pendahulu kita termasuk Ustadz Al-Fatih Suryadi Laga. Kita tidak menyangka bahwa beliau begitu cepat mendahului kita, dan akhirnya saya semi didaulat untuk melanjutkan beliau karena di medsos saya terlihat yang paling dekat dengan beliau. Gitu. Jadi hanya karena faktor medsos itulah barangkali saya diminta untuk melanjutkan tugas beliau. Tadinya saya meminta sementara sampai kemudian dilakukan musyawarah, tapi ternyata karena tahunnya bersamaan dengan dilakukannya pemilihan ulang ya, insya Allah dengan berat hati saya terima itu sampai dengan tahun 2025. Jadi mohon Ustadz Irfan ini apa untuk 2025 disiapkanlah yang betul-betul ahli hadis itu ya. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua STDI Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin MA. Terima kasih Ustaz Arifin. Yang kedua kepada yang terhormat Dr. Irfan Yuhadi MSI. Yang ketiga kepada Dr. Dasman Yahya Ma'ali. Yang keempat kepada Dr. MH Hasan Ayatullah MA. Yang kelima kepada Dr. Haikal Basyarahil MA. Berikutnya kepada Kaprodi dan Sekprodi Ilmu Hadis STDI Jember, STDI Imam Syafi'i Jember, Bapak Nurholis dan Bapak Nandang Husni, yang saya muliakan, semua hadirin yang hadir di sini. Saya diminta untuk memberikan semacam penyampaian materi dalam posisi sebagai keynote speaker. Dan ini awalnya saya tidak tahu bakal jadi keynote speaker ya Ustadz Irfan ya, karena di awal tidak disebutkan sebagai keynote speaker. Pokoknya yang penting Pak Anton hadir di Jember dan bersilaturahim, menyampaikan materi. Oh siap, insya Allah gitu. Tiba-tiba surat datang, di situ tertulis sebagai keynote speaker. Subhanallah. Waduh, ini kan harus saya bisa memberikan sesuatu kepada seluruh peserta kan gitu. Sambil sedikit bercanda saya kemudian WA Ustadz Irfan. Ustadz, kalau saya jadi keynote speaker, biasanya keynote speaker itu dititipi pesan sponsor. Apa pesan sponsor STDI ini untuk seluruh peserta? Ada Pak Anton, apa itu, lihat aja di flyer. Subhanallah. Jadi mohon ditampilkan dulu flyernya, ada apa saja di situ. Di slide saya yang ke berapa itu? Di slide yang ke terus masih beberapa halaman itu. Nah ini jadi kurang lebih seperti inilah ya ininya pesan sponsor ya. Jadi saya diminta untuk memberikan pengantar kepada tema-tema ini, Jadi saya mohon maaf, pasti ini jauh panggang dari api ya apa yang akan saya sampaikan ini, karena di banyak aspek tentu saja saya tidak ingin menjadi pembicara yang di Jawa Barat tuh ada pepatah itu ngajarin berenang ke itik. Di Jawa Timur pepatah apa itu? Ada nggak tuh? Memberitahu kepada orang yang sudah tahu lah, kira-kira begitu ya, itu makna dari pepatah itu. Saya tidak ingin ke arah sana, karena saya yakin yang hadir di sini kita semua kan biasanya yang hadir dalam satu seminar itu kan mencari sudut pandang baru lah paling tidak gitu dari apa yang sudah kita miliki. Dan saya yakin yang hadir di sini semuanya sudah memiliki bahan untuk apapun yang kita biasa
dalam keseharian kita sebagai pejuang, sebagai mujahid hadis, mujahid sunnah, seperti yang tadi dikatakan oleh Al-Mukarram Ustadz Arifin, kita semua berada di situ, dan alhamdulillah semoga kita istiqomah sampai akhir hayat ya, sampai akhir hayat kita menjadi penerus, menjadi nasirus sunnah, menjadi nasirul hadis, sehingga mudah-mudahan kita semua berada dalam mardotillah nanti di akhirat, dalam kondisi bertetanggaan lah, paling tidak seperti itu ya. Itu sehingga nanti dengan Ustadz Arifin saya bisa berkunjung tiap hari ya Ustadz ya. Seperti itu. Oke, amin. Oke, jadi seperti ini. Nah, mohon sebelum masuk ke slide berikutnya, mohon mundur ke beberapa slide. Ya. Oke, satu-satu, pelan-pelan aja. Terus, oke. Nah, jadi ini mungkin ada iklan dulu lah ya. Iklan itu kata serapan dari bahasa Arab iklan, tetapi akhirnya di Indonesia menjadi tidak sekedar iklan ya, menjadi sarana pemasaran ya. Nah, ini sudah muncul ekonomi ini. Oke, mundur, jangan dulu masuk ke situ. Oke. Jadi Ibu Bapak, saudara hadirin yang berbahagia, hari ini kalau kita lihat judul ya, kalau kita lihat judul ini kan revitalisasi studi hadis di era digital. Makna digital itu kan jari jemari atau dua jari lah, paling tidak seperti itu ya. Itu makna harfiahnya. Mohon maaf saya sering meminjam kaidah para fuqaha. Dan ini keterbatasan saya. Kenapa Pak Anton kaidahnya tidak dari para muhaddisin itu? Saya belum menemukan ya kaidah daripada muhaddisin. Saya lebih cepat menemukannya dari para fuqaha, al-ibrah bil ma'ani la bil alfaz itu ya. Jadi era digital itu secara harfiah digital itu adalah jari jemari, tetapi yang kita maksudkan adalah seperti yang semua kita hari ini gunakan. Ya, jadi masuk dalam konteks apalagi sekarang kita mendengar poin 4.0 itu ya, era 4.0, era industri 4.0, semuanya serba Internet of Things, semuanya serba digital, semuanya serba Internet of Things, dan hari ini kita sudah dibanjiri oleh produk-produk artificial intelligence. Itu sehingga benar tadi yang disampaikan oleh Ustadz Arifin ya, banyak hal yang tinggal buka Google aja. Itu saya khawatir kita ini jadi musyrikun semua. Jangan-jangan kita menjadikan Google itu Tuhan kan gitu. Dulu sebelum ada Google ada masalah kita lebih sering berdoa, sekarang ada masalah lebih sering baca Google kan gitu. Mohon tidak begitu kan ya, itu sikap kita. Karena apa? Karena yang tadi disampaikan atau diamanahkan oleh Ustadz Arifin, ketika sudut pandangnya ilmu hadis, justru kita akan menemukan banyak masalah. Andai kita tidak menguasai betul ilmu hadis itu. Itu ya. Jadi kita akan sedikit bahas ke arah sana, dan selanjutnya mari kita kembangkan bersama-sama. Oke. Nah, dengan era digital ini, maka buku yang hari ini biasanya kita baca dalam bentuk cetak, sekarang berubah menjadi PDF, portable dokumen format. Udah mulai lupa tuh istilahnya ya. PDF adalah singkatan dari portable dokumen format, sehingga kita bisa bawa kemana-mana, dan di Android kita ini bisa ratusan ribu halaman. Ya kebayangkan ratusan ribu halaman yang biasanya kita bawa pakai tas itu. Sekarang tinggal buka Android kita, tinggal klik yang kita butuhkan, kita bisa baca. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini Ibu Bapak, saya jadi PDF yang menampilkan teks dan gambar itu sudah biasa kita lihat. Saya ingin dalam acara yang mulia ini memperkenalkan, dan mohon maaf bagi yang memang sudah tahu sebetulnya. Pak Anton itu kan sudah kami tahu sudah biasa. Nah ini bagi yang belum tahu saja ya. Jadi yang sudah tahu mohon bersabar dulu. Seperti ini tampilannya. Jadi Ibu Bapak,
dengan era digital ini atau dengan instrumen digital ini, kita sekarang berpeluang, bukan berpeluang ya, kita sekarang bisa menyisipkan, idraj sahih ya, kalau meminjam istilah ilmu hadis ya, video ke dalam buku kita. Itu, ini yang tadi malam hadir mungkin sudah melihat ya seperti apa tampilannya. Nah, bagi yang tadi malam belum sempat hadir, mohon diklik. Sebentar, bukan. Di gambarnya. Atau keluar dulu dari tampilan itu, dari tampilan full screen. Oke. Oh ya sudah, nanti aja mungkin andai masih ada waktu nanti saya akan tampilkannya. Mari kita lanjutkan full screen lagi aja. Mari kita tampilkan full screen lagi. Ya, jadi di PDF ini kita bisa menyisipkan video dan tergantung kebutuhan kita. Jadi andai misalkan kita perlu untuk memvisualisasikan bagaimana proses takhrijul hadis. Misalkan Antoriki ma'rifati rawil a'la minas sahabah misalkan. Oh ya, Syekh Mahmud Tohan wafat ya. Saya menerima pesan di WA grup. Mari kita panjatkan doa untuk beliau. Nah, bagaimana membuka Rawil A'la itu? Bagaimana prakteknya? Kita bisa tidak hanya sekedar narasi kata-kata atau gambar. Sekarang bisa si kamera itu disorotkan ke kita yang sedang buka kitab itu dan kita upload atau kita embed di program tertentu yang kemudian nanti hasilnya adalah PDF. Itu seperti itu. Oke. Nah, hanya ini sampai dengan hari terakhir saya coba cek di aplikasinya, di penyedia aplikasinya di sini ada latex ya, latex via Overleaf. Saya cek ke latexnya, baru aplikasi Adobe Acrobat Reader DC yang bisa membuka aplikasi ini sehingga muncul videonya. Ya, di luar itu saya belum menemukan informasi tambahan ya. Di luar itu saya belum menemukan informasi tambahan. Misalkan setahu saya di PT KAI itu ada program praktik ibadah. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, termasuk ini video bagaimana, jadi asbabul wurudnya video ini ketika saya menguji dalam satu ujian komprehensif mahasiswa S1 Fakultas Syariah, di antaranya adalah saya harus mengecek bacaan Fatihah mahasiswa. Saya kemudian menurut penilaian saya bacaan Fatihah mahasiswa itu belum sah menjadi imam lah, paling tidak seperti itu. Saya kemudian tanya kepada mahasiswa, apakah Anda merasa bacaan Fatihah Anda sudah benar? Nah, mahasiswa itu ternyata tidak menjawab, malah balik bertanya kepada saya, Ustadz, bacaan Fatihah yang benar tuh kayak gimana gitu. Itu. Jadi saya bertanya, dijawab dengan pertanyaan lagi. Saya agak kaget juga terus terang ditanya seperti itu oleh mahasiswa. Kan gitu. Anda ingin tahu jawaban bacaan Fatihah yang benar? Mari kita sama-sama dengarkan Imam Masjidil Haram membaca Fatihah. Jawaban saya seperti itu. Dan kebetulan ya kita sama-sama bawa Android ya, dibuka, masuklah ke Syekh Asyurim ini, dan seperti inilah bacaan Fatihah yang benar. Mari kita belajar bersama. Saya bilang begitu ya. Jadi saya sendiri jadi tidak berani melafalkan Fatihah di depan mahasiswa karena jangan-jangan mahasiswa juga punya penilaian tersendiri kepada dosennya. Itu seperti itu. Oke. Jadi termasuk banyak hal yang apabila kita perlu menyampaikannya secara visual, sekarang bisa kita gunakan aplikasi ini, dan dua-duanya gratis. Adobe Reader DC, Adobe Acrobat Reader DC itu gratis, dan aplikasi LaTeX via Overleaf juga gratis. Jadi kita tinggal masukkan coding-codingnya. Jadi ada coding khusus, dan saya sendiri tidak bikin coding karena saya bukan programmer.
Saya juga bisa melakukan ini dengan melihat tutorial di YouTube bagaimana orang membuat coding ini sehingga bisa menonton video di format PDF itu. Jadi Etisolus standarnya nonton YouTube ya melalui itu. Oke, lanjut. Oke, nah ini juga ada contoh lain. Jadi kalau tadi Syekh Surem, kalau yang sekarang ini wajahnya wajah yang sekarang berada di hadapan ibu bapak ya. Ini saya kuliah sudah menggunakan ini. Jadi ketika kemarin COVID, work from home itu, jadi biar mengobati rasa kangen para mahasiswa kepada dosennya, ya saya bikin tayangan aja seperti ini. Di samping juga Zoom atau Google Meet ya, saya bikin tayangan dan ini lebih apa istilahnya, lebih bisa mewakili lah. Oke, lanjut. Nah, mohon diklik link YouTube-nya, barangkali yang ini bisa. Yang pinggir. Yang pinggir. Ah itu. Muncul tidak? Oke, tidak muncul juga. Kalau begitu lanjut. Khawatir waktunya keburu habis. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah ini kemudian ada aplikasi yang lagi-lagi mohon maaf bagi yang sudah tahu, kita punya kita bisa menggunakan aplikasi punya naskah tanpa mengetik. Ya, punya naskah tanpa mengetik, silahkan dilanjut. Nah ini kalau bisa atau ini kalau sudah di-share ke seluruh peserta boleh dicoba, diklik aja bahannya itu. Jadi tidak usah nanti saya ulang kembali ya. Karena saya sudah coba yang di PDF yang di-share ke Ustadz Irfan itu paling tidak dari laptop saya bisa dibuka gitu. Nah ini jadi punya naskah tanpa mengetik ini bisa membantu kita. Saya yakin semua hadirin yang hadir di tempat ini ataupun yang nonton live di YouTube banyak yang atau punya jadwal mingguan lah paling tidak ya, khotbah Jumat. Bagi yang ibu-ibu mungkin ada jadwal-jadwal pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya. Kita otomatis bisa langsung memiliki naskah dari apa yang kita ucapkan itu. Nah, ini, jadi nggak capek lagi ngetik. Oleh karena itu ibu bapak di negara-negara maju ada istilah writer, ada istilah author. Jadi writer itu boleh siapa saja. Kita boleh nyuruh anak kita boleh nyuruh, mohon maaf, barangkali mahasiswa kita kan begitu, sebagai writer, sebagai pengetik. Tapi ketika naskah itu atas nama kita, atas nama saya, maka saya wajib menjadi autor, penanggung jawab naskah. Bahkan sekarang kita bisa menyuruh aplikasi. Jadi bukan manusia yang kita suruh, tapi aplikasi. Itu. Jadi dan itu sah, secara akademik itu sah, karena kita posisinya sebagai autor alias penanggung jawab naskah. Itu seperti itu. Nah, ini juga bisa diklik ya, link yang sini itu bisa diklik. Di punya naskah tanpa mengetik itu di bawahnya ada link YouTube, itu link YouTube saya. Mohon maaf kalau penampakannya tidak terlalu mencerminkan ahli hadis ya. Lanjut. Ya, nah oke, lanjut. Oke, nah ini ibu bapak, jadi era digital itu apa sih? Era digital itu sekedar dalam tanda kutip merubah instrumen, merubah wasail. Yang asalnya wasailnya di sini dikatakan sebagai apa, tradisional form menjadi new method form. Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi dari traditional form kepada new method form. Jadi hanya wasilahnya saja yang berubah. Oleh karena itu saya mohon maaf, saya mentakkid apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifin tadi. Sekalipun kita sudah berada dalam era digital, tetap turos itu harus dibuka secara manual, fisik. Saya tidak tahu apa ungkapan ini bisa jadi statement remark ya yang bisa kita pegang. Jadi turos itu tetap harus dibuka secara fisik. Kenapa? Karena lanjut. Oke, ini saya skip lah ya. Jadi era digital ini mendekatkan silaturahim sekaligus juga menjauhkannya dan seterusnya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, oke, lanjut. Ini sekedar ilustrasi aja. Terus, oke,
Jadi di sini munculnya beberapa problem. Oke, jadi munculnya beberapa aplikasi sebagai instrumen yang tadi saya anggap selesai ya. Saya anggap selesai, contoh-contohnya sudah ada, dan andai masih ada waktu kita akan kembali buka yang PDF tadi. Yang kedua, munculnya beberapa problem yang mungkin berdampak pada metode-metode klasik. Oke, saya menemukan yang awal saja dulu, karena boleh jadi ini mohon maaf sebatas pengalaman menguji. Jadi ada pada saat mahasiswa itu bikin proposal tidak menggunakan aplikasi digital, setelah diuji dan dicek secara digital, si mahasiswa tersebut harus merevisi agak banyak proposalnya. Nah, ini adalah salah satu buktinya. Jadi problem di antara problem yang mungkin bisa kita temukan, kita bisa menjadi relatif jauh lebih cepat menemukan, paling tidak ini contohnya, variasi redaksi matan. Andai misalkan yang akan kita kaji adalah matan. Mohon maaf sekali lagi, dalam Sahih Bukhari ternyata ada 7 matan, ada 7 redaksi matan yang bervariasi tentang niat itu, hadis tentang niat itu. Innamal a'malu bin niat. Hadis yang pertama itu nggak ada faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihnya. Langsung faman kanat hijratuhu ila dunya. Oke. Jadi kalau kita menggunakan teori riwayat bil makna, itu bisa beberapa artikel jurnal itu Ustaz Irfan ya. Itu kita bisa susun itu. Gunakanlah teori riwayat bil makna, bahaslah hadis ini misalkan seperti itu jadi. Nah, tapi ketika kita menggunakan aplikasi digital, maka kita tidak akan jebret seperti yang kita dapat hari ini atau dalam tampilan ini. Nomor urut 1 keluar, nomor urut 2 di situ 52 keluar. Enggak. Kenapa? Karena di nomor urut 1 boleh jadi adain nama, di nomor urut 2 juga boleh jadi adain nama, tetapi amalnya di nomor urut 1 jama, niatnya jama, sementara di nomor urut 2 mufrad. Nah, kalau kita ketikkan niatnya itu niat jama, itu yang niatnya mufrad gak muncul. Sementara kalau kita gunakan misalkan al-mujamul mufakhros li al-fazil hadis, itu dapat itu. Itu dapat ada di slide berikutnya ya. Itu. Nah, ini problem sudah mulai muncul di sini. Oleh karena itu, theoretically is okay bahwa dengan Google kita bisa dapat informasi secepat mungkin. Tapi andai kita tidak kuasai yang manualnya itu, ya akhirnya kita akan menemukan masalah-masalah baru terkait dengan kelengkapan data yang mestinya kita miliki, yang mestinya kita temukan. Jadi kalau kita gunakan innamal a'malu binniyat, dalam Sahih Bukhari hanya ketemu nomor urut 1. Tapi ketika kita gunakan faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihnya, di Sahih Bukhari nggak merujuk ke nomor urut 1, ke via Al-Humaidi itu. Via Al-Humaidi di Sahih Bukhari tidak ada faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihnya. Nah, masalah lain muncul ketika kita buka Musnad Humaidi, ada. Jadi dalam Musnad Humaidi paling tidak yang saya baca ya, dan saya gunakan juga Waqfiyah. Itu saya yakin Bapak yang ada di sini tahu web Waqfiyah ya, dan itu luar biasa. Meskipun nanti di slide berikutnya saya akan sedikit ungkap terkait dengan lehal, aspek lehalnya. Karena tidak semua yang ada di Waqfiyah itu di Google-nya gratis. Jadi ketika kita temukan di Google yang ada di Waqfiyah itu masih berbayar, jangan-jangan kita jadi pencuri. Ketika kita unduh dari Waqfiyah itu. Nah, ini jadi dosanya ditanggung rame-rame nih. Tanggung renteng dosa. Apa bentuknya? Mengunduh PDF dari Waqfiyah gitu kan. Kemudian dipakai ngajar hadis. Waduh. Subhanallah ya. Jadi itu. Ini di antara beberapa ilustrasi yang bisa saya tampilkan ya. Gitu. Jadi nah, lantas ini gimana ceritanya 7-7-nya bisa dapat sebagaimana ditampilkan kalau kita menggunakan Al-Mujamul Mufakhros li Al-Fazil Hadis. Slide berikutnya. Nah, jadi Ibu Bapak, ini yang saya kasih bulat-bulat itu di antara problem yang boleh jadi atau berpeluang kita anggap sebagai problem ya. Belum tentu juga bagi semuanya ini problem, tapi paling tidak ini berpeluang dianggap sebagai problem. Jadi kalau
kita lagi ngajar metode riset itu, apa itu problem itu ya, ada gap antara dasein, dasolen lah kira-kira gitu ya. Ya kalau ayat Quran kan tidak ada perbedaan. Ya paling beda ayat, paling beda 2 ayatnya ya gitu. Ada yang berpendapat Fatihah itu dihitung ayat dan yang tidak, kan kira-kira gitu. Selebihnya seluruh ayatnya sama. Atau paling tidak seperti itu yang mainstream yakini. Itu seperti itu. Nah, kalau untuk hadis kita akan menemukan mulai dari sini. Kita akan menemukan mulai dari sini. Jadi itu ada beberapa angka yang kalau kita gunakan, termasuk mohon maaf saya menyebutkan merek ya. Lidwa sendiri sebagai aplikasi hadis yang paling populer di Indonesia, paling tidak di beberapa waktu terakhir, itu memiliki penomoran yang memiliki penomoran tersendiri yang ketika kita bandingkan dengan penerbit-penerbit lain itu ada yang sama dan ada yang beda. Tuh. Jadi di samping di samping aplikasi yang tidak secara otomatis. Jadi aplikasi itu karena mesin robot itu sifatnya robot, tidak memiliki sense of sense of language ya, paling tidak seperti itu ya. Jadi bahasanya adalah bahasa pemrograman. Jadi kalau di hadis pertama tidak ada famangkanat hijratuhu niatnya adalah jamak, amalnya jamak, niatnya jamak dan pakai nama. Sementara kita tidak mencari menggunakan huruf atau karakter algoritma itu, maka itu tidak akan terkemot. Sementara kalau kita gunakan manual dan kita posisikan sebagai turos sumber-sumber itu, maka kita tetap akan terhantarkan. Paling tidak kita bisa lihat di Mujamu Faros Lial Fazil hadis itu ada kotak-kotak ya gitu. Nah, ketika kotak-kotak, oh berarti ini di Mashadir Asliyah A misalkan, boleh jadi ini ada, tapi di Mashadir Asliyah B-nya tidak ada. Tapi di situ masih terlaporkan bahwa posisi hadis dalam Mashadir Asliyah itu seperti yang tertera sesuai dengan angka angka dan huruf-huruf yang ada di bagian selanjutnya itu. Oke, mari slide berikutnya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini Ibu Bapak, mohon maaf saya memberikan contoh tampilannya tidak terlalu jelas ya. Mudah-mudahan di Android atau di laptop masing-masing ini bisa dilihat dengan jelas. Inilah temuan, paling tidak temuan saya yang bisa dianggap akan muncul jika kita menggunakan instrumen digital. Ya, inilah yang akan muncul ketika kita menggunakan instrumen digital. Di hadis yang satu tidak muncul alal mimbar, yaktubu alal mimbar. Di hadis berikutnya muncul yaktubu alal mimbar. Nah, kita hanya akan menemukan yaktubu alal mimbar ketika kita mengetikkannya yaktubu alal mimbar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah contoh bagian-bagian yang bisa jadi kita posisikan sebagai masalah ketika kita menggunakan digital. Jadi kembali mohon maaf saya takkidkan kembali apa yang disampaikan Ustadz Arifin, mohon turos tidak ditinggalkan. Ya, mohon turos tidak ditinggalkan. Lanjut. Oke. Nah, sebentar, balik. Oke. Ibu Bapak, termasuk juga kita menjadi tahu secara teoritis hadis niat di Bukhari ini, di Sahih Bukhari ini ada yang posisinya maklub. Ada famangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha terlebih dahulu, baru kemudian famangkanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Riwayat Musaddad itu kalau tidak salah. Oh iya betul. Riwayat Musaddad. Ini tidak muncul ya. Terlalu canggih PowerPoint-nya ya. Itu layarnya ini tidak muncul, ketutup. Nah, oke. Jadi kalau kita menggunakan manual, kita kan harus buka. Jadi andai 8 jilid Sahih Bukhari-nya, berarti 8 jilidnya harus ada di hadapan kita. Ya mungkin yang sekarang usianya kepala 5, dulu zaman ujian tahrij hadis dulu masih tafsir hadis ya. Itu kan kita kan ditesnya langsung ya oleh guru-guru kita itu, oleh dosen kita itu. Dikasih hadis, dikasih Mashadir Asliyah,
dikasih kita pembantunya ya, dan disuruh buktikan pada saat itu. Kalau berhasil berarti lulus, kalau tidak ngulang, kan begitu ya, sampai kemudian berhasil. Itu zaman kita dulu kan paling tidak seperti itu. Nah kalau sekarang kita menjadi dapat secara otomatis sejumlah data itu. Lagi-lagi kita harus memilih kosakata atau karakter atau huruf dalam konteks sebagai karakter algoritma itu yang ada di 7 hadis ini. Nah, lanjut. Oke, nah ini contoh jadi gini. Jadi ketika penomoran berbeda, maka contoh temuannya seperti ini. Kita bisa lihat di sini 54. Tadi yang awal itu 52. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi 52, tetapi ketika kita baca edisi tertentu, muhakkiknya tertentu, penerbitnya tertentu, boleh jadi nomornya loncat 2, 54. Masih mending 52 ke 54. Tapi nomor berikutnya mari kita lihat, lanjut. Ini lanjut. Nah, itu yang sama, lanjut. Nah, di sinilah perbedaannya. Itu. Jadi dari kosakata, dari karakter, dari huruf sebagai karakter algoritma itu yang muncul, dari kosakata kemudian muncul, kemudian dari penomoran. Jadi hari ini belum ada kesepakatan terkait dengan penomoran. Kalau untuk ayat Al-Qur'an kita sepakat. Ya, bahwa di sana sini masih ada pendapat. Jadi kalau kita kembali ke turosnya, bagaimana nomor ayat itu muncul kan tetap ikhtilaf ya di situ. Nah, di hadis jauh lebih besar peluang untuk ikhtilafnya, dan sekarang sudah berbentuk karya muhakkok. Ya, penerbit A penomoran tersendiri, penerbit B penomoran tersendiri, dan seterusnya. Lanjut. Oke, lanjut. Ini bukti-bukti yang saya temukan betapa penomoran itu tidak seragam, ya. Oke, lanjut. Nah, ini penampilan. Andai kita masih menggunakan Mu'jamul Mufakhros li Al-Fazil Hadis, itu ada kotak-kotak itu ya. Wa innama. Berarti kan ada di posisi lain tidak menggunakan innama. Ya. Wa innama limri'im, tidak ada kullinya karena innama dan kul itu pakai kotak. Jadi paling tidak andai kita masih tetap menggunakan Al-Mu'jamul Mufakhros, kita akan menemukan seperti ini. Andai kita menggunakan aplikasi digital, maka kita harus siap-siap diberi informasi yang tidak selengkap Mu'jamul Mufakhros li Al-Fazil Hadis. Itu. Jadi nggak semua turos itu, andai kita posisikan ini sebagai turos ya, tidak semua turos itu ketinggalan Google. Ini malah lebih aman. Itu. Jadi ya kombinasi aja lah ya antara turos dengan Google. Lanjut. Oke, itu contoh. Nah, lanjut aja. Ibu Bapak, itu ada Ihsan Network dan seterusnya. Ini sekedar mohon maaf saya mengatakan sekedar dalam tanda kutip, sekedar contoh temuan saya sebatas pengalaman saya mengajar hadis menggunakan aplikasi online. Saya masuk ke Ihsan Network ini. Lanjut. Oke, nah di situ di bawah itu ada tanda-tanda panah yang menunjukkan bagaimana kita menggunakan menu dalam aplikasi hadis ini. Kita bisa gunakan sebagaimana ketika kita mentakhrij secara manual itu. Lanjut. Oke. Nah, ini ada sunnah online. Kalau tadi Ihsan, sekarang sunnah online, tidak terlalu jauh berbeda. Tapi mau apapun yang kita gunakan, tetap literasi takhrij manual tidak boleh ditinggalkan. Kita coba tinggalkan, semakin bingunglah kita menggunakan aplikasi ini. Gitu. Jadi lagi-lagi kalau boleh saya mengeluarkan fatwa sebagai ketua Asilha. Ya, mohon aplikasi cara manual ya, tradisional form itu jangan ditinggalkan. Mari kita gunakan digital form tanpa harus meninggalkan tradisional form. Lanjut.
Oke. Ya ini sekedar apa? Sekedar menunjukkan bagaimana aplikasi ini digunakan. Ya, terus. Ya, nah itu ya. Jadi ada menu-menu ya, silakan dicoba-coba, diklik aja. Bagi yang belum pernah nyoba, bagi yang sudah pernah nyoba ya mohon berbagi pengetahuannya kepada teman sebelahnya yang belum pernah nyoba. Lanjut. Oke. Nah, seperti itu. Ya, cepat aja, Pak. Oke. Nah, yang ketiga, ini yang lebih saya pilih. Ya, ini relatif urusan preferensi ya, boleh jadi ibu bapak lebih milih yang pertama tadi, milih yang kedua, atau masih banyak aplikasi lain yang saya merasa 3 sudah cukup representatif ya. Masih ada aplikasi lain yang sejenis ya, mirip-mirip, kita bisa gunakan. Tapi saya lebih memilih ini, kenapa? Karena terbukti menolong mengumpulkan hadis innamal a'malu binniyat tadi. Paling tidak itulah alasannya. Lanjut. Jadi itu ada hadis. Jadi hadis transliterasi dalam bahasa Inggris itu TH itu bukan to, untuk Indonesia to ya, tapi untuk Inggris itu menjadi tha ya. hadis.islam db.com itu online-nya linknya, webnya. Lanjut. Nah, ini tampilannya boleh dilihat oleh masing-masing. Lanjut. Ya, nah inilah contohnya saya menggunakan famangkanat hijratuhu. Bentar. Mohon maaf, saya jalan dulu ke sini. Oke, ini kanat hijratuhu ya. Nah ini kanat hijratuhu. Jadi kalau saya ketikkan niat di sini, niatnya jamak, nah niat yang mufradnya nggak akan masuk. Jadi saya coba pilih, saya baca dulu semua itu, biar 7-7-nya masuk. Saya masukkan. Oh, ternyata yang sama adalah kanat hijratuhu. Saya masukkan, alhamdulillah 7 variasinya masuk. Lanjut. Oke. Nah, di sini ketikan, di sini klik, lanjut. Nah, dapatlah ini tampilannya. Lanjut. Oke. Tampilan ini belum mengkemot innamal a'malu binniyat. Kita minta perbanyak aplikasi itu. Lanjut. Nah, dapatlah ini. Lanjut. Nah, ini saya kasih kotak-kotak merah. Inilah manfaatnya digital, jadi bisa langsung meng-highlight bagian. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini 7 variasi hadis innamal a'malu binniyat dalam Sahih Bukhari menggunakan aplikasi, dapat 7-7-nya sebagaimana kita gunakan Al-Mu'jamul Mufahros li Al-Fazil Hadis dengan memilih kosakata yang ada di semua riwayat itu. Jadi agak lucu ya. Jadi ketemu dulu hadisnya, baru kita buktikan aplikasi ini bisa kita gunakan. Ya seperti itu. Gitu. Lanjut. Oke. Nah ini bulat-bulat ini bukti bahwa penomoran tidak seragam. Lanjut. Oke, lanjut. Nah itu ada yang seragam ya, nomor 1 ini yang warna magenta, yang hijau seragam di 2 tempat, di 2 tempat atau di 3 tempat atau di tempat-tempat yang edisi muhakoknya tidak sempat saya munculkan di sini. Nah, perbedaan mulai pada saat penomoran pada nomor-nomor yang lebih besar di tempat-tempat berikutnya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, oke, lanjut. Oke. Ini juga manfaat lain dari digital. Jadi Bu Bapak, kita bisa menjadi ngobrol, diskusi dengan orang yang kita tidak kenal, tetapi memiliki concern yang sama, ahlul hadis. Kita memiliki tekad yang sama, ahlus sunnah. Kita memiliki semangat yang sama, nasirus sunnah. Contohnya adalah seperti ini. Ya, jadi ini ada dalam ahlul hadis. Di web itu tinggal diketikkan ahlul hadis itu, kita menemukan. Jadi saya mencari apa yang sedang dibincangkan orang terkait dengan penomoran yang berbeda itu. Kemudian saya coba ketikkan dan dapatlah ini. Ya, dapatlah ini. Jadi memang di sinilah muskilah. Nah, pada saat muskilah, ya itu kan bagi para peneliti, alhamdulillah tuh dapat muskilah itu. Apa? Dapat problem statement. Sehingga proposal kita bisa lolos. Ya, tidak ada muskilah, tidak ada riset. Tidak ada riset, kembali ke materi tadi malam, Pak.
gitu ya. Itu. Jadi tujuan jangka pendeknya itu, ya. Tujuan jangka pendeknya itu. Kita harus dapat muskilah. Apa muskilah itu? Ya dasain, daswalen beda ya gitu ya. Itu contoh-contoh kecil lah. Contoh-contoh kecil bagaimana kita selaku para pencinta hadis, para penggiat hadis bisa mengembangkannya. Kalau tidak ada muskilah berarti lanjut ke bidang lain kan gitu ya, ke halaman berikutnya. Ini contoh, dan ini tidak melewati satu hari, sama-sama di bulan 12 berarti ini ya, tanggal 3 bulan 12 2007 jam 7 pagi dijawab jam 5 sore. Itu. Yang pertama yang menanyakan ini adalah Husain Al-Asqalani, yang menjawab adalah Umar Al-Farmawi. Ya, saya tidak tahu apakah dua orang ini berteman sebagaimana saya dengan Ustadz Irfan misalkan gitu ya, pernah ketemu halo-halo di darat kan gitu ya. Itu. Tapi yang jelas ini adalah fakta bagaimana aplikasi digital bisa menolong kita. Lanjut. Oke. Jadi itu di antara problem yang saya bisa sampaikan di sini. Masih banyak problem lain, cuman sementara ini dulu lah ya. Mohon bersabar. Lanjut, peluang pengembangan studi hadis. Nah, ketika kita menemukan bahwa ternyata masalahnya ada dalam karakter huruf algoritma itu, maka kita sebetulnya berpeluang melakukan standarisasi matan dengan mengaplikasikan, andai disetujui, matan yang paling atau matan yang standar, penentunya adalah sanad yang paling sahih. Misalkan seperti itu kita bisa lakukan, sehingga yang tidak standar itu bisa kita simpan dalam kolom tersendiri dan tidak boleh dibuang. Itu. Jadi tidak boleh dibuang, yang tidak standar tidak boleh dibuang. Karena apa? Karena dalam konteks riset namanya reset, ya, mencari kembali. Riset itu tidak berhenti. Riset itu tidak berhenti. Lanjut. Ini siapa yang pertama kali menyampaikan kepada saya, ini orangnya, Dr. Profesor Madya University Malaya. Jadi Bu Bapak saudara, mohon maaf, ini tahadus bin Imah. Gini-gini lumayanlah 5 disertasi saya uji di Malaysia ya. Itu seperti itu. Alhamdulillah berkah ilmu hadis, berkah hasil ya. Gitu. Jadi nggak salah-salah amat Ustadz Irfan milih saya. Itu, mohon maaf ini. Jadi dan waktu itu Ustadz Al-Fatih masih ada, saya langsung kirim. Foto ini saya langsung kirim. Ustadz, ada tawaran dari University Malaya untuk melakukan standarisasi matan. Saya langsung jawab, bisa. Jadi kalau tanya bisa atau tidak, bisa. Nanti hasilnya seperti apa, mari kita bersepakat. Saya harus ngebut, tinggal 1 menit. Lanjut aja Pak. Ini contoh teks dalam Masadir Asliyah. Bukhari 1, Bukhari 52, Muslim 3530. Tiba-tiba zaman kita sanawiyah, saya paling tidak, saya dapat hadis niat itu kan seperti ini. Yang setelah saya belajar tahrij, oh ternyata innamal a'malu binniyat dan seterusnya itu sampai dengan biru berakhir di sini. Ini ada di nomor urut 1 Bukhari. Kita bandingkan muqaranatul mutun, dapatnya gini. Yang warna magenta ada di nomor sekian dan seterusnya, sehingga kita tahu bahwa dalam Arba'in Nawawi itu semacam parafrase matan, parafrase mutun. Boleh tidak? Faktanya Arba'in Nawawi melakukan itu. Mohon cepat aja Pak, biar saya segera selesai nih. Itu panitia sudah ngasih info, ngasih kode-kode tuh, saya harus segera berhenti. Ada standarisasi matan, berarti ada pergeseran istinbat ahkam. Mohon maaf saya syariah jadi masuknya ke sini ya. Lanjut. Oke. Nah, subtema ilmu hadis klasik ini semua berorientasi akademik. Untuk hadis kontemporer mohon diperhatikan betul aspek hukum. Tadi saya sudah kasih ilustrasi. Tidak serta-merta kita mendownload itu lehal. Lanjut. Jadi pastikan dulu yang lehal hanya ada di open source. Lanjut. Untuk topik-topik klasik dan kontemporer, penyelesaiannya penelitian kolaboratif. Lanjut. Ya. Nah, hasil seminar sekarang ini, ilmu hadis bisa dilihat melalui kacamata sekarang dan dapat saling beriringan. Jadi koeksistensi antara turos dan digital.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.